Tenggara hadir di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara. Aliansi Pencari Fakta Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari 3 lembaga dan termasuk di dalamnya organisasi kewartawanan, Asosiasi Wartawan Internasional, lakukan aksi unjuk rasa yang disertai dengan pelaporan, menuntut Kejaksaan Tinggi Provinsi Sultra, melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT DBK, dalam kaitannya dengan penjualan dokumen terbang, sehingga membuat negara merugi. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru, Anda mendengar teriakan ini dari luar untuk segera menindaklanjuti laporan yang akan kami masukkan hari ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran PT DBK, bahwa aktivitas ilegal itu lolos dari pengawasan, sebab di atas kertas dari PT DBK bisa keluar dengan leluasa, sementara di lokasi tidak ada produksi sama sekali. Ada kuota yang diberikan kepada semua perusahaan tambang tanpa adanya produksi di lapangan. Harus ditetapkan kepada Direktur Utama PT DBK. Sebentar laporan kami akan masuk, dan kami sampaikan sekali lagi, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang kami hormati, Anda baru saja menjabat seumur jagung, namun kami percaya bahwa Anda mampu, Anda sanggup memberantas segala tindakan yang merugikan negara. Hasil investigasi membuktikan bahwa PT DBK di Pomalaa mendapatkan kuota dalam RKAB sebanyak 650.000 metrik ton pada tahun 2022. Kuota tersebut habis terpakai tanpa adanya aktivitas produksi di lokasi IUP. Hal ini mengindikasikan terjadinya tindakan memfasilitasi penambang ilegal dengan menggunakan dokumen RKAB milik PT DBK. Dugaan penjualan dokumen terbang oleh PT DBK diperkuat dengan pernyataan dari manajemen PT Toshida bahwa pihaknya sebagai pemilik jalur hauling satu-satunya tidak pernah memberi izin siapapun untuk melintas membawa ore. Sedangkan akses satu-satunya yang dapat dilalui oleh PT DBK hanyalah jalur hauling milik PT Toshida. Dengan kata lain, PT DBK tidak pernah melakukan produksi, namun kuota ratusan ribu metrik ton bisa habis. Artinya PT DBK tidak menjual ore tapi menjual dokumen RKAB pada penambang di luar IUP. Sempat terjadi perdebatan antara massa aksi dengan pihak keamanan Kejati Sultra, namun hal itu dapat diredam dengan membiarkan massa aksi melanjutkan penyampaian aspirasi dengan melakukan pembakaran ban. Setelah beberapa waktu menyampaikan tuntutan, massa aksi dipersilahkan bertemu pihak Kejati, sekaligus secara resmi melaporkan PT Dharma Bumi Kolaka atas dugaan tindak pidana korupsi kaitannya dengan penjualan dokumen RKAB. Ketua DPD Sultra, Asosiasi Wartawan Internasional Vianus Arung, mengapresiasi pihak Kejati Sultra yang menyambut baik para massa aksi. Di Aliansi Pencari Fakta Sulawesi Tenggara, kami merasa terhormat dapat disambut dengan baik bahwa sebuah lembaga yang sungguh kita percayai, di mana penegakan hukum dilakukan tanpa mengenal yang namanya pandang bulu. Ya, selama ini mungkin banyak yang mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas, tapi hari ini kami percaya, sepenuhnya kami percaya kepada, apalagi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa kasus-kasus korupsi khususnya di sektor pertambangan akan segera ditebang. Itu harapan kami. Pada intinya, dengan adanya laporan yang diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini, tanggal 14 Juli 2025, insya Allah kami akan analisa laporan-laporan yang kami terima, dan kami akan hari ini juga kita serahkan ke PTSP, dan PTSP akan melanjutkan ke pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Setelah kami analisa, insya Allah kami akan tindak lanjuti tanpa pandang bulu. Itu.
harus tetap semangat adik-adikku dalam mengungkap kasus korupsi di tanah Sulawesi Tenggara yang kita cintai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.